Hari ini kita akan belajar PK. PK itu adalah salah satu subtes di SNBT dari 7 subtes yang ada. Dari 7 subtes itu 3-nya matematika, ada PK, ada PU, sama PM. Nah, kita akan mempelajari PK. Mungkin pertemuan berikutnya kita akan mempelajari PM dan PU. Nah, ini adalah soal yang kemarin Kak Yunus kirimkan ke Rasya. Kemarin itu kan Kak Yunus mengirimkan 10 soal ya. Nah, Ya, itu nggak perlu dikerjakan pun nggak apa-apa. Dilihat-lihat aja gitu. Jadi kalau muncul ketertarikan mengerjakan, boleh dikerjakan. Seperti itu. Nah, kita akan belajar ini. Kak Yunus nanti akan menampilkan soal, kemudian Kak Yunus akan menerangkan teori yang dibutuhkan mengerjakan soal itu, kemudian kita kerjakan soal itu. Jadi Kak Yunus tidak menerangkan teori dari awal sampai akhir karena teorinya cukup banyak. Ya, kita mulai dari nomor 1. Nah, jika 4 dibagi setengah sama dengan akar T, nilai T adalah terbaca jelas ya Rasya ya. Tampilannya terbaca jelas enggak? jelas. Jelas ya. Oke, mau dicoba dulu atau langsung Kak Yunus bahas? Coba dulu, Kak. Coba dulu ya, silahkan. Oke, Jawabannya kalau nggak salah yang E, Kak, 64. 64, betul. Nah, ini hanya menyelesaikan persamaan biasa ya. Berarti 4, bentar. 4 baginya dijadikan kali, 1/2-nya menjadi 2/1, sama dengan akar T. Ini 8 sama dengan akar T. Nah, kita nemunya akar T, padahal kita inginnya adalah T saja. Maka kita kuadratkan kedua ruas. Maka yang kanan menjadi T, yang ini menjadi 8 kuadrat 64. Jelas ya, tidak ada pertanyaan ya. Cukup mudah ya, rasa ya. Ya. Oke, lanjut nomor 2. Silahkan dicoba dulu, Rasya. Kak Yunus berikan petunjuk. Titik itu terdiri dari X dan Z. Jadi yang depan itu X, yang belakang adalah Z-nya. Hmm. Fx itu nama lainnya adalah Z. Oh. Jawabannya yang C, Kak. Yang C, 10 ya. Ya. Oke. Bagaimana caranya? Itu kan fx fungsi x itu x kuadratnya diganti jadi 2 karena titik x adalah 2. Hmm. Terus Kemudian, rx berarti 2r, itu hmm, fx y berarti y-nya itu 17. 17 sama oke, dengan gitu. betul. Ya, ini 17 sama dengan X-nya kita ganti dengan 2 ya. Berarti 2 kuadrat itu adalah 4, dikurangi R kalikan, dikurangi R kalikan 2, berarti dikurangi 2R, ditambah 33. R-nya kita pindahkan ke kiri, menjadi 2R. 4 ditambah 33 dikurangi 17. 2R, ini adalah 37. 37 kurang 17, itu adalah 20. R-nya adalah 10. Ya, jawabannya yang C. Tidak ada pertanyaan ya. Jelas ya, Ya. Rasya ya. Jika tidak, kita lanjut nomor berikutnya. Silahkan. Ini materi statistika. 2 berarti 12, Kak. 12. Ya. U-nya berapa? Y-nya itu 7, U-nya 7, T-nya? T-nya 2. T-nya 2. Oke. 2 kali 7, 14. Dikurangi 2, 12. Jelas ya? Ya. Hati-hati ya, Rasya ya. Ya. Oke. Next, nomor 4. 12, Kak, jawabannya, Kak. Berapa? 12. 12. Ya, 12. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada. Oke, next. Nomor 5. Silakan. Jawabannya yang B, Kak, mungkin. Yang B. 3. Ya, 3. agak Oke. bingung ini, Kak. Agak bingung. Ya. Untuk soal ini namanya fungsi piecewise.
Bacanya gimana? Piecewise. Jadi fungsi yang terpotong-potong, yang mana domainnya atau nilai X-nya itu nanti terbagi-bagi. Nah, nanti bagaimana cara kita memasukkan nilai X itu tergantung nilai X-nya itu cirinya yang mana. Nah, di sini fx terbagi menjadi 3. Yang pertama, ketika X-nya adalah bilangan ganjil. Kemudian, yang kedua, ketika X-nya tak negatif. Tak negatif itu berarti bukan negatif. Kalau bukan negatif itu bisa 0, bisa positif. Kemudian yang ketiga, fungsinya seperti ini. Jika X-nya adalah genap negatif. Ini tadi genap tak negatif. Seperti itu. Nah, kemudian yang ditanyakan itu adalah F1 dikurangi F2. Nah, kalau kita mengerjakan fungsi yang seperti ini, itu kan berarti kita kerjakan dulu yang bagian dalam. Yang mana F2 itu kita cari dulu. F2. 2 itu kan sebagai nilai X-nya. Nah, kita identifikasi. X-nya itu, X yang memenuhi yang mana sih? 2 itu adalah genap. Nah, kita lihat. Genapnya yang positif. Berarti kita masukkannya ke fungsi yang nomor 2. Seperti itu. Maka, pakainya fungsi yang kedua, maka menjadi 2 kuadrat ditambah 2 dibagi dengan 2. Ini 4. 4 ditambah 2, 6. Hasilnya adalah 3. Berarti F2 ini adalah 3. Maka untuk fungsi berikutnya berarti F1 yang dikurangi dengan F2, yaitu 3. Yang mana ini menjadi F-2. Nah, proses selanjutnya kita mencari F-2. Kita identifikasi lagi, min 2 itu genap. Genapnya negatif. Maka kita masukkan ke fungsi yang ketiga. Maka F2, F-2, maaf. F-2 itu berarti 2 dikalikan dengan min 2, X-nya kita ganti min 2, dikuadratkan ditambah 1. Ini 4, 4 kalikan 2, 8. Tambah 1, hasilnya adalah 9. Jelas, Rasya? Berarti itu Kak, yang dalam dulu Kak kalau gini. Ya, yang dalam dulu. Oke, ada pertanyaan soal ini? Tidak ada. Udah. Kalau tidak ada, kita kembangkan soal ini. Kak Yunus berikan untuk latihan yang soal ini, biar nanti Rasya bisa lebih paham. Coba Rasya cari silakan. F4 dikurangi F1 dikuadratkan. Betul nggak? Ya. Jawabannya 1369. Oke, 1369. Bagian depan hasilnya berapa? 33 33 dikurangi F1-nya minus 4. minus 4. Oke. Maka yang kurung kita kerjakan dulu. Ini kan berarti menjadi plus ya. Oke, 37 kuadrat ya. 1369. Jelas ya, Rasya ya? Jelas. Nggak ada pertanyaan ya. Next. Soal nomor 6. Silahkan. Grafik. Jawabannya yang min 2 Kak. Ini juga masih belum paham ini. Belum terlalu paham. Oke, belum terlalu paham ya. Oke. Kalau Kak Yunus jelaskan sedikit teorinya. Jadi fungsi fx itu kan 2x kuadrat min x min 1. Ini adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat yang mana x-nya itu pangkat 2. Gx itu juga fungsi kuadrat. Mereka itu berpotongan di 2 titik yang berbeda. Yaitu titik potongannya adalah A, B dan C, D. Kemudian garis M melalui kedua titik tersebut. Jika B kurang dari D, nilai A sama dengan berapa? Nah, jadi kalau kita diminta untuk mencari titik potong dari dari 2 buah fungsi titik potong, nanti perpotongannya bisa ada berbagai macam. Ada yang memiliki 1 titik potong saja, misalkan fungsi linear dengan fungsi linear
Maka ketika kemiringannya berbeda, dia memiliki satu titik potong. Kemudian, kalau fungsi kuadrat itu kan bentuknya parabola gini ya. Kemudian nanti ketika ada parabola lain, misalkan bentuknya seperti ini, maka dia bisa memiliki dua titik potong. Dua titik potongnya katakanlah yang di sini dan yang di sini. Oke. Nah, nanti ada banyak. Misalkan nanti parabola dengan fungsi linear. Kalau parabola, fungsi linear, dia juga bisa memiliki dua titik. Potong. Nah, seperti itu. Nah, apa sih yang kita lakukan untuk mencari titik potong? Titik potong itu terjadi ketika dua fungsi itu sama. Kita diberikan dua fungsi, f dan g, maka titik potong itu bisa kita dapatkan ketika fx itu sama dengan gx. Ini berlaku untuk fungsi apapun, entah itu nanti fungsi linear, fungsi kuadrat, atau fungsi polinom untuk mencari titik potongnya. Kemudian, kita masukkan rumus fungsinya. Maka fx itu adalah 2x kuadrat min x min 1 sama dengan gx. X kuadrat min 3x plus 7. Kemudian kita satukan ruas. Yang kanan kita pindahkan semuanya ke kiri. 2x kuadrat ini menjadi min x kuadrat min x min 3x pindah ke kiri menjadi plus min 1 ini menjadi min 7 sama dengan 0. Maka kita dapatkan x kuadrat ini menjadi 2x yang di sini menjadi min 8 sama dengan 0. Nah, kita memiliki persamaan kuadrat. Jadi beda antara fungsi kuadrat sama persamaan kuadrat. Fungsi itu dalam bentuk fx, gx. Sedangkan ini adalah persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat, variabelnya ada x kuadrat sama x. Nah, apa yang kita lakukan? Kita cari akar-akarnya dengan cara kita faktorkan. Masih ingat nggak, Rasya, pemfaktoran? Masih ya? Kita mencari dua bilangan. Kalau dikalikan min 8, tapi kalau dijumlahkan adalah 2. Dua bilangan itu berapa? Min 4, min 2. Min 4, min 2. Min 4 dan min 2. Kita lihat. Min 4, min 2. Kalau dikalikan itu 8, bukan min 8. Aduh. Berarti min 2 sama 4. Min 4 dan 2. Kalau dikalikan min 8, kalau dijumlahkan betul 2. Seperti itu. Nah, sekarang betul min 2 dan 4. Kemudian kita cari nilai X-nya. X-nya berapa berarti? X-nya sama dengan X-nya 2. 2. Kemudian satunya X-nya sama dengan Min 4. min 4. Oke. Nah, X yang ada di sini itu sebagai calon titik potong dari dua fungsi tersebut. Berarti 2 dan min 4 itu bisa menempati bagian depan. Nah, titik potong itu kan titik ya, X dan Y ya. Ya. Ini juga X dan Y. Berarti nanti 2 dan min 4 bisa menempati antara A dan C itu. Oke. Nah, sekarang Kak Yunus asumsikan bahwa A-nya itu adalah min 4. Kemudian A-nya min 4 berarti satunya C-nya itu adalah 2. Ya adalah 2. Kalau kita balik, A-nya 2, C-nya min 4, nanti jawabannya akan ada juga. Nah, A-nya min 4 ada jawabannya. A-nya 2 itu juga ada jawabannya. Nah, sekarang kita cari mana sih yang sebenarnya pas posisinya. Apakah A-nya yang min 4 atau C-nya nanti yang min 4. Nah, sekarang kita cari nilai Z-nya. Kalau kita sekarang sudah mendapatkan nilai X-nya, A-nya di sini tadi kita isi dengan min 4, C-nya di sini tadi kita isi 2. Nah, bagaimana cara mencari Z-nya? Z-nya bisa kita peroleh dengan memasukkan nilai X yang kita dapatkan ke dalam fungsinya. Dalam fungsinya. Fungsi yang mana? Fungsi salah satu di antara kedua itu. Nah, saya gunakan fungsi F saja. Jadi fx itu rumusnya adalah 2x kuadrat min x min 1. Kalau x-nya 2, apa yang kita dapatkan? Atau kita isikan min 4 dulu aja. Kalau f-nya min 4, berarti 2 min 4 kuadrat min 4 min 1. Min 4 kuadrat 16. 16 dikalikan 2, 32. 32 ini menjadi plus 35.
35. Oke. Nah, berarti di sini yang K itu adalah min 4,35. Y-nya sudah ketemu. Oke. Bisa pisahkan. Kemudian ketika f x-nya 2. Berarti 2 kuadrat min 2 min 1. 4 kalikan 2, 8. 8 dikurangi 2, 6. Kurangi 1, 5. Berarti di sini adalah 2,5. Oke. Kita sudah ketemu titik potongnya. Yaitu di min 4,35 dan 2,5. Nah, sekarang kita lihat nilai yang kita dapatkan tadi. Tadi kan harus ada syaratnya bahwa B-nya itu kurang dari D. Nah, kalau kita lihat B-nya itu 35 ya. Ya, B-nya 35. Sedangkan D-nya adalah 5. Betul nggak? B salah. kurang dari D. B kurang dari D. B-nya 35 kurang dari 5. Benar atau salah? Salah. Salah ya. Maka dengan cara seperti ini, maka kita tukar. Berarti antara A dan B, C dan D, kita tukar saja. Maka sekarang yang di sini, saya tuliskan baru saja. Yang A dan B itu adalah 2,5-nya, sedangkan C dan D-nya itu adalah min 4,35. Nah, sekarang D-nya ditempati oleh 35. Nah, B-nya sekarang adalah 5. Nah, sekarang benar. Nah, ketika D-nya 35, B-nya 5, A-nya berapa? Kita lihat A-nya. A-nya ada di sini. A-nya bernilai 2. Ya. Jelas enggak? Itu Tasya. berarti A-nya pakai yang kiri. A-nya pakai yang kiri. Ya, betul. Jadi ini kan A, B, 2,5. A-nya adalah bagian sini. Kenapa nggak pakai yang C, Kak? Kenapa tidak pakai yang C? Kalau C, C, min 4 ini ya? Ya, Min 4. Nah, tadi kita sudah dapatkan. Min 4 itu pasangannya adalah dengan 35. Berarti kalau C-nya min 4, C-nya min 4, maka D-nya itu adalah 35. Sedangkan kalau A-nya adalah 2, B-nya ada di sini. B-nya adalah 5. Kalau kita pakai skema yang awal, yang merah, kalau A-nya adalah min 4, B-nya adalah 35, kemudian C-nya adalah 2, D-nya adalah 5. Nah, kita mau mencari dari dua kondisi ini, yang di kiri sama yang di kanan ini, mana sih yang memenuhi syarat yang diberikan di dalam soal? B-nya oh, itu kurang dari D. ya, Jadi kita gunakan yang kanan ya. ya. Jadi B-nya 5, D-nya adalah 35. Nah, kanan kondisinya itu ketika A-nya adalah 2. Maka jawabannya adalah yang D. Seperti itu, Rasya. Ada pertanyaan? Jelas? Jelas ya? Oke. Next, soal nomor 7. Soal nomor 7 masih berkaitan soal yang sama. Tapi kita diminta untuk mencari gradien. Ya. Hmm. Kak Yunus tuliskan. Titik yang sudah kita dapatkan tadi itu adalah, bentar, 2,5 sama min 4,35. Oke. Mengenai konsep gradien, apakah masih ingat, Rasya? Kalau lupa, Kak. Lupa ya. Oke. Gradien itu namanya adalah kemiringan garis, nama lainnya. Jadi kalau ada fungsi linier, yang mana kalau digambarkan grafiknya berupa garis lurus, nah garis lurus itu kan ada banyak nanti. Bisa garis lurus yang miring ke kanan, bisa miring ke kiri, bisa datar, bisa tegak. Nah yang membedakan di antara garis-garis lurus ini apa?
Yang membedakan itu adalah di kemiringannya. Jadi untuk garis yang miring ke kanan dengan yang miring ke kiri, kemiringannya beda. Nah, untuk yang miring ke kanan, biasanya gradiennya, bukan biasanya, konsepnya, gradiennya adalah positif. Sedangkan yang miring ke kiri, gradiennya itu adalah negatif. Nah, bagaimana cara mencari gradien itu? Gradien bisa kita dapatkan ketika eh, garis itu kan banyak titik yang dilaluinya. Kalau kita Iya. ambil dua titik saja, katakanlah yang seperti ini. Dua titik ini bisa kita gunakan untuk menentukan gradien. Nah, gradiennya gimana? Katakanlah titik yang atas itu adalah X2, Z2, sedangkan yang di sini adalah X1, Z1. Nah, gradien itu didapatkan dari delta Z per delta X. Delta Z itu artinya selisih nilai Z. Z-nya, nilai selisihnya, kita dapatkan dari mana? Dari Y yang bagian atas kita kurangi dengan bagian bawah. Berarti Z2 dikurangi dengan Z1. Kemudian delta X-nya sama. Tapi X-nya dimulai dari kanan, kita kurangi dengan yang kiri. X2 dikurangi dengan X1. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa mendapatkan nilai M atau gradien itu. Nah, ternyata garis M melalui kedua titik tersebut. Kedua titik tersebut itu yang dimaksud mana? K dan L ini. Nah, K dan L tadi sudah kita dapatkan nilainya ini. Berarti sudah ada X1 Y1-nya, X2 Y2-nya. Oke, Oh, silahkan Rasa coba hitung nilai gradiennya. iya. Ya, silahkan. Berarti itu Pak, jawabannya yang A, Yang A, 5. min 5. Oke, Z2-nya kita pakai 35 ya. 35 dikurangi dengan 5. Dibagi dengan min 4 dikurangi 2. 30 min 6. Ya, hasilnya adalah min 5. Jelas, Rasya? Jelas. Jelas. Next, nomor 8. Masih soal yang sama, tapi pertanyaannya berbeda. Nah, Kak Yunus sedikit jelaskan ini. Eh, tadi kita dapatkan M-nya adalah min 5. Nah, M-nya tadi gradien. Oh, maaf, garis M melalui kedua titik tersebut. Jadi, tadi ada dua buah fungsi yang saling berpotongan di dua titik. Katakanlah seperti ini. Kemudian dua titik ini dilalui oleh garis M. Nah, garis M-nya Kak Yunus gambarkan seperti ini. M berupa garis lurus. Kemudian, jika garis Y, PX plus Q tegak lurus dengan garis M. Nah, kalau garis M-nya seperti ini bentuknya, berarti garis yang kedua, eh, yang Z sama dengan PX plus Q, kita namakan dengan garis N gitu aja. Nah, garis N nanti tegak lurus. Tegak lurus itu siku-siku. Seperti itu. Nah, syaratnya apa? Ketika dua buah garis lurus itu tegak lurus, maka ini berhubungan dengan nilai M-nya. Kalau yang di sini tadi, garis M-nya kita memiliki gradiennya adalah M1, sedangkan garis N itu memiliki gradien M2. Nah, ini untuk garis M, sedangkan ini untuk garis N. Maka dua garis tersebut akan tegak lurus ketika M1 dikalikan dengan M2 itu sama dengan min 1. Kita sudah punya M1-nya, maka M2-nya bisa kita cari. Oke, silahkan cari dulu M2-nya. Tasya. Berarti M2-nya itu 1/5 Pak. 1/5, betul. Ini adalah min 5, ini adalah M2, min 1, M2 berarti min 1 per min 5, 1/5. Nah, setelah mendapatkan gradien, nah, jika garis ini tegak lurus garis M,
Dan garis ini melalui titik 1,1. Nah, titik itu kan tadi adalah X dan Z. Oke. Berarti X-nya 1, Y-nya 1, boleh kita masukkan ke dalam rumus yang ada di sini. Oke. Betul nggak? Betul. Betul. Nah, silahkan coba kamu substitusikan nilai X dan Y-nya ke dalam rumus itu. Asya. Jadi 1 sama dengan B1 plus G. 1 sama dengan P plus G. Oke. Ya. Yang ditanyakan apa? Menyangka nilai P plus G. Oke. Perlu kita cari nggak nilai P-nya dulu, Q-nya dulu? Perlu. Perlu ya? Gimana cara mencarinya? Caranya pakai gradient ya. Gradient. Oke. Nah, di sini biasanya yang banyak orang terjebak. Terkadang sebenarnya yang kita hitung itu sebenarnya bisa menjadi petunjuk apa yang ditanyakan di dalam soal. Nah, yang ditanyakan itu adalah P plus Q ya. Sedangkan kita sudah punya P plus Q ya. Ya. P plus Q nilainya berapa? 1. 1. Maka jawabannya adalah yang E. Nah, kadang kita berpikir ketika ditanyakan variabel ditambah variabel, kita harus cari dulu nilai masing-masing variabel itu kemudian baru dijumlahkan. Padahal tidak. Yang kita dapatkan di sini sudah menjawab pertanyaannya. Oke, itu rahasia. Ya, ya. Jelas? Jelas. Jelas ya. Oke, seperti itu. Jadi nanti ada banyak tipe soal yang akan melibatkan bentuk seperti ini. Kadang kita tidak harus mencari nilai variabelnya masing-masing, tapi bentuk persamaan yang diberikan itu kadang sudah bisa menjawab eh, yang ditanyakan di dalam soal. Seperti itu. Next, nomor 9. Oke, silahkan dicoba. Sepertinya mudah ini. Ini gimana ya Kak? Ini KL itu KL, itu kan bagian sini, bagian bawah. M itu bagian atas ya. Jarak antara titik M dan garis KL. Jarak itu berarti gini. Dia harus tegak lurus terhadap garis yang mau kita tuju. Ini Kak Yunus sedikit jelaskan. Ini koordinat ya ini. 2,3 itu berarti X-nya 2, Y-nya 3. Ini X, Z juga, ini X, Z juga. Seperti itu. 5 aja ya. 5. Oke. Caranya? Dicari itu apa namanya? Caranya Kak. 6 ke 8 terus 8 ke 3. Mm-mm. Oke. Jadi caranya gini, Rasya. Kita kan mau mencari jarak M ke KL ya. Berarti jarak itu yang dimaksud adalah garis biru ini. Garis biru. Nah, garis biru ini panjangnya berapa sih? Nah, ini seperti konsep gradient tadi. Maka kita mencari panjang garis birunya. Garis biru ini bisa kita dapatkan dari mana? Ya, delta Z gitu aja. Delta Z itu adalah selisihnya. Selisih Y yang atas dan Y yang bawah. Y yang atas itu adalah 8. Sedangkan Y yang bawah itu berapa? Yang 3. 3. Maka 8 dikurangi 3, 5. Seperti itu. Tapi Jelas, berarti Rasya? nggak pakai yang delta X ya? Nggak pakai X. Karena kita hanya mencari ini saja. Garis biru aja. Nah, kalau X itu digunakan untuk mencari ini. Kalau Kak Yunus tanya, garis merah ini panjangnya berapa, Rasya? 6 Kak. Eh, apa 6? 6. Oke. Nah, kalau jarak vertikal itu ditentukan dari Z-nya. Z itu kan sumbu Z itu kan naik turun ya. Yang atas positif, yang bawah negatif. Kemudian kalau X, sumbu X itu kan horizontal, kanan kiri. Kanannya positif, kirinya negatif. Nah, untuk menentukan jarak horizontal, maka kita menggunakan nilai X-nya. Kalau yang vertikal tadi kita gunakan Z-nya, 8 dan 3.
Kalau secara horizontal maka kita gunakan X-nya. Berarti 6 dan 2. Berarti kita gunakan delta X. Yang kanan berapa? Oh, yang kanan itu adalah 6 dikurangi dengan 2. Hasilnya adalah 4. Seperti Oh, itu. Jelas, Rasya? jelas ya. Oke, satu lagi coba. Warna hijau panjangnya berapa? Dua kak. Panjangnya adalah 2, betul. 8 dikurangi 6 ya. Oke, satu lagi. Kalau KL panjangnya berapa? Jawabannya 6 kak. 6. Didapatkan dari 8 dikurangi 2, 6. Atau kalau kita cocokkan tadi, merah ditambah hijau, merahnya 4 tambah 2. Sama dengan 6, sama saja. Oke, seperti itu Rasya. Ada pertanyaan? Berarti kalau yang vertikal ya, kalau horizontal baru Ah, X. yang vertikal sih, yang horizontal X. Oh kak. Ya. Seperti itu ya. Nah, next kita lanjut soal berikutnya. Nah, sekarang kamu diminta untuk mencari luas daerah KLM. 15 kak. 12. 15, 15. BB 15. 15. Oke. 15. Berarti untuk mencari luas segitiga, itu kan setengah, kita perlu alas dan tinggi ya. Alasnya Ya. berapa? Alasnya itu 6. Alasnya adalah 6, oke. Tingginya Tingginya tadi 5. 5, oke. Kita bisa sederhanakan, ini menjadi 3, 3 kali 5, oke. Betul jawabannya 15. Ada pertanyaan? Ya. Jelas ya? Oke, next. Masih sama. Nah, sekarang diminta untuk mencari tinggi limas. Nah, Kak Yunus berikan clue bahwa volume limas itu rumusnya 1/3 dikalikan dengan luas alas dikalikan dengan tinggi limas. Tinggi limas. Atau TL gitu aja. Nah, volume limasnya sudah ada. Luas alasnya yaitu segitiga tadi. Maka tinggi limas bisa dicari. Silahkan dihitung. Berarti jawabannya yang D kak. 6. 6. Oke. Kita masukkan nilainya. Volume limasnya adalah 30 sama dengan 1/3. Luas alasnya tadi 15. Ini yang mau kita cari, tinggi limasnya. Oke, bisa kita lakukan pencoretan, penyederhanaan. Ini 5. Berarti tinggi limas itu adalah 30 dibagi 5. Nilainya adalah 6. Oke, gitu Ras ya.